Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dan tentu senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Jambi Bicara. Dan kita dalam informasi belakangan kita akan memasuki masa kemarau, dan tentunya salah satu pembicaraan di Provinsi Jambi adalah berkaitan dengan isu potensi kebakaran hutan dan lahan yang mungkin saja terjadi di Provinsi Jambi. Dan tentu kita meyakini bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah preventif dalam hal ini. Tapi sejauh mana langkah-langkah preventif itu diambil akan kita bahas hari ini dengan tema Jambi Siaga Karhutla. Dan telah hadir di studio TVRI Jambi para narasumber yang nanti akan berdiskusi dan bersama kita terkait mengenai Jambi Siaga Karhutla. Pertama telah hadir Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Provinsi Jambi, Ibu Nabilatul Fikro. Selamat siang, Ibu Nabila. Selamat siang, Mas. Gimana kabarnya, Bu? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, pemirsa, telah kami undang juga ke studio TVRI Jambi Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bapak Bahyuni Deliansa. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Bayu. Waalaikumsalam, selamat Gimana siang. kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, sehat. Walaupun musimnya pancaroba. Tetap harus sehat. Sehat. Baik, pemirsa, juga kami telah mengundang melalui via Zoom dua narasumber yang juga akan berdiskusi bersama kita. Yang pertama telah kami undang Bapak Anari Hasiholan Sitorus, beliau merupakan Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muaro Jambi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Anari. Sudah terhubung? Selamat siang. Sudah suara kami bisa terdengar dengan baik, Pak Anari? Iya, Pak. Baik. Setelah kami undang ke dialog ini, Bapak Helmi Agustinus, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Assalamualaikum, selamat siang Pak Helmi. Waalaikumsalam Pak, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Baik. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan berdiskusi dengan para narasumber kita terkait mengenai sejauh mana kemudian kesiagaan kita dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Tapi sebelumnya, pertama kita ke Bu Nabila dulu nih, Bu. Tentu yang paling utama dalam membahas ini kan terkait mengenai perakiraan cuaca. Nah, biasanya kan ini kan sudah mulai bulan-bulannya masuk potensi musim kemarau gitu. Dalam pantauan BMKG sendiri, untuk dalam musim kemarau kita seperti apa, Bu Nabila? Ya, baik, terima kasih. Kami informasikan bahwa saat ini Provinsi Jambi di dalam masa musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Ya. Untuk prediksi awal musim kemaraunya sendiri, kami prediksi terjadi pada dasarian 1 Mei hingga dasarian 1 Juni 2025. Yang artinya saat ini memang kita masih dalam masa peralihan. Ya, jadi memang karakteristik di masa peralihan ini masih ada hujannya dan bahkan hujannya Jambi, betul. Ya? Saat ini saya kesini tadi juga hujan, jadi memang karakteristiknya itu hujannya dominan terjadi pada siang hingga sore hari. Itu diakibatkan oleh panasnya yang kita rasakan pada paginya itu. Jadi paginya panas, cerah sekali kita lihat, betul, ya? Paginya panas, bumi mendapatkan panas yang cukup maksimal dari matahari. Kemudian terbentuknya awan, hujannya biasa terjadi pada siang hingga sore dan juga sampai malam hari. Dan kita lihat tadi pagi kita harapan, wah cerah betul Jambi hari ini. Iya, jangan percaya Bang. Siangnya tiba-tiba ini. Tapi untuk di musim kemarau kita, ada beda mungkin dengan kemarau-kemarau sebelumnya? Iya, kalau untuk tahun ini memang tidak ada gangguan dari global seperti El Nino maupun La Nina, tapi kita juga harus tetap waspada yang namanya musim kemarau. Jadi dia potensi hujannya pasti lebih rendah dibandingkan dengan musim hujan begitu. Nah, potensi hujan sendiri seperti apa di kemarau kita kali ini? Iya. Untuk kemarau kita di Provinsi Jambi tahun ini tetap kami prediksi terjadi hujan karena banyak faktor yang menyebabkan hujan tetap terjadi. Bahkan saat ini pun ada faktor seperti belokan angin dan juga MGO yang itu mempengaruhi potensi terbentuknya awan hujan di Provinsi Jambi. Ada skala tertentu mungkin misalnya di BMKG ada tidak misalnya skala tertentu ini kondisi yang seperti apa gitu dalam secara angka begitu? Iya, kita dalam memprediksi hujan itu banyak pengaruhnya. Yang kita analisa itu tahap-tahapannya banyak. Jadi ada yang mempengaruhi dari faktor global, regional maupun lokal. Nah, saat ini globalnya itu ada MGO, kemudian regionalnya ada belokan angin sendiri, kemudian di lokalnya sendiri biasanya kita juga tahu adanya angin laut, angin darat, angin gunung, angin lembah, itu juga tentunya mempengaruhi potensi terjadinya hujan. Banyak hal kemudian menentukan potensi hujan ini. Tapi berita baik yang tadi Anda mengatakan masih ada hujan di kemarau. Masih, insya Allah masih ada. Ya, ini harapan kita. Baik, kita ke Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Pak Bayu. Nah, tentu Karhutla di Provinsi Jambi
sebenarnya bukan hal baru sih. Iya. Kita pernah mengalami setidaknya dalam 10 tahun ke belakang 2 kali kondisi yang lumayan parah, 2015, 2019. Tapi pasca itu kita melihat terjadi juga, tapi sepertinya sangat terkontrol begitu. Nah, kalau untuk tahun ini sendiri, Pak Bayu, dalam menghadapi potensi ini, apa yang kemudian dilakukan? Yang pertama, ya sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, bahwa kita lebih baik mencegah daripada melakukan pemadaman. Ya. Untuk itu, saya sudah kumpulkan seluruh kepala BPBD Kabupaten Kota yang saya anggap daerah itu rawan kebakaran hutan dan lahan. Saya minta kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat saya yang ada di Kabupaten Kota untuk segera melakukan mitigasi. Ya. Ketika memang sudah ada potensi, siapkan pasukan, personil, dan naikkan status. Alhamdulillah, setelah kami rapat tanggal 6 Mei kemarin, itu sudah ada 3 kabupaten yang hari ini menaikkan status siaga darurat. Yang pertama itu Kabupaten Muara Jambi. Sudah naikkan status, sudah apel siaga, personil. Kalau tidak salah hari ini, sahabat saya juga dari Tanjab Timur melakukan rapat. Dan satu lagi dari Batanghari yang sudah menaikkan status siaga darurat. Artinya ketika kabupaten sudah menaikkan status darurat minimal 2, kami provinsi bisa menaikkan status darurat tingkat provinsi. Jadi seminimal 2 kabupaten baru bisa meningkatkan status siaga, baru bisa provinsi naikkan. Nah, sebenarnya kalau dalam kondisi ini, kalau kita compare ke misalnya kondisi gunung api ya, dia ada siaga 1, siaga 2, awas dan sebagainya gitu. Nah, kalau untuk karhutlah, nah istilah siaga ini maknanya apa, Pak Bayu? Jadi siaga itu kita melihat ketika ada potensi. Oke. Ketika terjadi, tanggap darurat. Tanggap darurat. Nah, ini kan kita bicara siaga. Artinya BMKG mengatakan, mewarning kepada kita semua, bahwa di bulan Juni sampai di bulan Oktober, Mbak ya, itu curah hujannya berkurang, memasuki masa musim panas. Artinya sudah ada potensi. Nah, potensi itu yang kita cegah, kita menaikkan status, sehingga nanti seluruh sumber daya yang ada, baik itu Petanhelik, menyangkut pengusaha, perusahaan, masyarakat peduli api, TNI Polri, bisa bergabung menjadi satu komando nanti di bawah Bapak Gubernur. Baik. Kita ke tadi Anda sempat mengatakan bahwa termasuk beberapa 2 kabupaten sudah menetapkan tadi, Muara Jambi dan Batanghari. Tapi coba kita konfirmasi ke daerah lain, Tanjung Jabung Timur, Pak Helmi Agustinus. Pak Helmi Agustinus, bagaimana kondisi terkini potensi karhutla di Tanjab Timur? Karena tadi informasi dari Bapak Kepala Pelaksana BPBD Provinsi, Tanjab Timur belum menetapkan status juga. Seperti apa Pak Helmi laporannya? Baik, Assalamualaikum Pak. Terima kasih sebelumnya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada senior kami Pak Bayu, salam tangguh dari BPBD Tanjung Jabung Timur. Jadi perlu kami sampaikan bahwa memang benar disampaikan dari Kepala Pelaksana BPBD Provinsi, memang tadi pagi kami sudah melaksanakan rapat koordinasi penetapan status siaga karhutla tahun 2025 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan alhamdulillah rapat tadi dihadiri seluruh Forkopimda dan disepakati untuk Tanjung Jabung Timur terhitung hari ini sampai nanti di bulan September, 30 September itu penetapan status siaga karhutla sudah ditetapkan, dan tadi juga draft untuk SK penetapan status sudah kita naikkan ke pimpinan kami, Bupati. Mungkin insya Allah mungkin Senin SK itu sudah dikeluarkan, dan kami dari BPBD hari ini mungkin dari kesepakatan mungkin minggu depan juga tanggal 4 kami akan melaksanakan apel siaga karhutla, kesiapsiagaan menghadapi bencana karhutla. Dan itu salah satu dorongan dan motivasi juga dari provinsi untuk menetapkan siaga ini untuk antisipasi pencegahan kami, mitigasi kami dari Tanjung Jabung Timur terhadap karhutla yang memang di Tanjung Jabung Timur termasuk wilayah-wilayah yang rawan rentan terhadap karhutla di wilayah Provinsi Jambi. Di Tanjung Jabung Timur sendiri, Pak Helmi, apakah ada mungkin titik-titik baru yang kemudian berpotensi timbul sebagai kawasan yang mungkin saja menjadi kawasan yang nanti terdampak karhutla sendiri, Pak Helmi? Ya, kalau Kabupaten Timur itu memang hampir sama dengan kayak Kabupaten Muara Jambi, Pak. Karena kami Kabupaten Tanjung Jabung ini daerah gambut yang memang pola penanganannya agak berbeda. Memang ada 4 kecamatan yang memang atensi kami di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu Kecamatan Sadu, Perba, Dendang, dan Mendara Ulu. Nah, ini 4 kecamatan ini yang menjadi lokus kami yang memang benar-benar sedikit ekstra ke depannya untuk bagaimana mitigasi pencegahannya. Tapi dengan kolaborasi dengan semua stakeholder dengan SDM yang ada, insya Allah
pengalaman terdahulu jadi pengalaman bagi kami untuk bagaimana pencegahan ini. Dan juga kami sampaikan juga tadi di rapat, mungkin sapros daripada peralatan Karhutla sudah mungkin insya Allah besok pagi sudah kami pergeserkan ke lokasi daerah kecamatan tersebut untuk bagaimana nanti pencegahan itu bisa kita lakukan ketika ada titik api yang memang menimbulkan daripada sumber kebakaran, bisa kita tangani secara cepat nantinya, Pak. Baik. Kita ke Pak Anari Hasiholan Sitorus. Pak Anari, kalau untuk Muaro Jambi sendiri, bagaimana laporan yang bisa Anda sampaikan, Pak Anari, terkait mengenai status siaga saat ini dan juga beberapa hal yang mungkin sudah dilakukan di Muaro Jambi, Pak Anari? Siap, Pak. Terima kasih. Berdasarkan informasi dan arahan dari Kepala BPD Provinsi Jambi, kami bergerak cepat pada saat itu melaksanakan apel melaksanakan rapat siaga KK oleh Satgas yang kemarin dipimpin oleh Wakil Bupati, yang mana terdapat poin-poin penting. Yang pertama, menaikkan status siaga darurat pada tanggal 7 Mei 2025, kita melaksanakan apel pada tanggal 9 Mei 2025. Selanjutnya, kami dianggap agar melaksanakan pelaksanaan kegiatan pencegahan, di mana untuk menekan terjadinya bencana Karhutla yang di Kabupaten Muaro Jambi, yang mana di wilayah kami memang terdapat 5 kecamatan yang persebaran gambut yang cukup luas. Yang dari 5 kecamatan itu dapat 71 desa yang rawan Karhutla, Pak. Kita ke Bu Nabila lagi nih, Bu, terkait mengenai tadi laporan beberapa kabupaten jadi juga disampaikan Pak Bayu juga tadi beberapa, artinya kan udah 3 kabupaten akhirnya sudah menetapkan status, dan terbaru Tanjung Jabung Timur hari ini, Pak Kepala ya. Nah, bagaimana sendiri kalau dalam BMKG sendiri ini kan tentu ada pemetaan yang dilakukan oleh BMKG terhadap kawasan-kawasan berisiko tinggi gitu. Nah, metodenya seperti apa kemudian untuk menetapkan misalnya suatu daerah kemudian dinyatakan berisiko tinggi Karhutla? Iya, baik, kita di BMKG sendiri ada sistem yang memetakan potensi kebakaran, kemudahan terjadinya kebakaran di suatu wilayah, khususnya di Provinsi Jambi sendiri. Jadi memang metodenya cukup kompleks, itu diolah dengan BMKG pusat, jadi dapat kita ambil citranya. Jadi di situ terlihat bahwa jika warnanya merah, di wilayah tersebut berpotensi mudahnya terjadi kebakaran gitu, dari aman, mudah hingga sangat mudah terjadi kebakaran. Itu menjadi salah satu acuan kita juga ya Pak, kalau sedang kita posko Karhutla, biasanya data tersebut selalu kami tampilkan dan menjadi atensi bagi tim di lapangan untuk wilayah-wilayah mana saja yang berpotensi terjadi kebakaran. Nah, kalau terhadap misalnya kawasan-kawasan, misalnya apakah juga dilakukan pemetaan misalnya pada tahun sebelumnya misalnya di kawasan tersebut rawan, apakah juga menjadi perhatian seperti itu? Baik, kalau untuk di BMKG sendiri kami lebih fokus kepada jumlahnya berapa di kabupaten mana begitu, dan juga kita tentunya memetakan ulang karena di Provinsi Jambi sendiri banyak terjadi pemekaran kabupaten juga. Jadi kita pastikan bahwa titik tersebut pas di kabupaten mana dan kecamatan mana. Dan juga kita juga selalu melampirkan keterangan. Jadi hotspot ini kan belum tentu kebakaran hutan, belum tentu itu dari lahan, bisa jadi dari aktivitas pabrik. Nah, begitu. Bisa terbaca sebagai kawasan hotspot begitu ya? Betul, jadi satelitnya akan membaca di situ adalah titik panas, namun ternyata pas di ground check itu merupakan aktivitas pabrik. Jadi sudah ada beberapa perusahaan yang menjadi titik permanen di kita, jadi kita petakan ulang sehingga kita tahu bahwa di titik tersebut bukanlah kebakaran hutan, maka akan kami tampilkan di keterangan bahwa ini aktivitas perusahaan mana gitu. Itu mempermudah teman-teman di lapangan agar tidak perlu ke sana lagi, tidak perlu ground check lagi. Jadi walaupun sistem itu seperti ada tanda merah, tapi belum tentu bahwa itu adalah titik panas karena kebakaran. Makanya kita tetap cross check ulang. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi Bicara akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita masih membahas berkaitan dengan Jambi Siaga Karhutla. Baik, kita ke Pak Bayu lagi nih. Pak Bayu, tentu bicara tentang penanganan Karhutla.
Artinya tidak juga bisa dilepaskan ke pemerintah daerah saja tentunya. Tapi juga tidak lepas dari sejauh mana personil yang dimiliki dan juga updating peralatan nih, Pak Bayu. Nah, walaupun kita lihat 5 tahun ke belakang udah lumayan baik gitu, udah sangat baik lah, sangat baik. Nah, kalau untuk saat ini seperti apa kesiapan personil dan peralatan sendiri, Pak Bayu? Jadi begini, karena ini hari ini statusnya masih kesiapsiagaan, artinya kabupaten yang sudah naikkan status dia menyiapkan dulu personil. Tadi ada apel siaga karhutla gitu. Nah, itu salah satu mengecek peralatan dan pasukan ketika status naik ada apel. Oke. Setelah itu nanti disatukan persepsinya bahwa sesuai dengan impres kepala daerah itu menjadi komandan satuan tugas kebakaran hutan dan lahan, baik itu Bapak Gubernur maupun Bupati dan Wali Kota. Yang kedua, memang setelah nanti provinsi menaikkan status, yang insya Allah Pak, kalau memang tidak ada halang melintang, kita bulan depan, di awal bulan kita akan naikkan status. Kenapa provinsi perlu menaikkan status? Karena nanti gampang melakukan koordinasi. Peranan TNI, Polri, masyarakat peduli api, dan perusahaan juga nanti menjadi satu dalam satuan tugas. Yang komandonya ada di Pak Gubernur, diserahkan kepada Pak Dandem sebagai pelaksana tugas. Setelah itu ada nanti memudahkan kami dari provinsi untuk melakukan koordinasi ke kabupaten. Contoh yang dikata Mbak Nabila tadi. Hotspot itu belum tentu dia api. Bisa saja dia sumur, Mbak ya. Kayak di Tanjung, juga bisa terbatas sumur minyak di Tanjung Barat itu ada 7 atau 8 yang itu sudah kita petakan bahwa itu bukanlah karhutla, tapi memang sumber api yang memang ada dan itu tidak menyebabkan karhutla. Itu berarti harus setiap titik hotspot itu memang harus di ground checking betul? Ya, betul. Nah, bagaimana cara yang melakukannya? Kalau jaraknya jauh, ketika status naik, pemerintah pusat, BNPB itu memberikan bantuan kepada kita. Bantuan namanya operasi udara. Operasi udara itu bisa, yang pertama melakukan ground check melalui patroli udara, bisa menggunakan helikopter, bisa menggunakan pesawat, ya kan? Setelah memang dinyatakan oleh hasil operasi udara itu adalah api, baru nanti kita melakukan koordinasi ke posko kabupaten terdekat. Contoh misalnya di Tanjab Timur atau di Muara Jambi. Ada Tahura. Yang jarak tempuhnya dari satu daerah, posko ke situ itu bisa memakan waktu 2-3 jam. Kalau kita melakukan pemandangan melalui operasi darat. Untuk itulah diperlukan operasi udara. Kita menggunakan helikopter waterbombing. Nah, itu bisa dibantu oleh pusat ketika status sudah naik menjadi kesiapsiagaan, menjadi siaga darurat. Siaga darurat, begitu. Artinya tidak mudah juga kemudian untuk memetakan itu, Pak Bayu. Iya, betul. Sehingga kan, apakah itu kemudian, mungkin Anda boleh klarifikasi, apakah itu juga kemudian menjadi salah satu hal yang kemudian membuat karhutla itu jika terjadi, jika dalam berkaca di kasus-kasus yang dulu pernah terjadi 2019 misalnya, karena memang titiknya itu banyak dan kemudian itu harus divalidasi satu-satu, gitu. Betul. Jadi kalau sudah namanya status naik, itu pagi dan malam kita lakukan evaluasi. Keterlibatan itu yang tadi disampaikan, keterlibatan TNI, Polri, ya kan, para pengusaha, para masyarakat peduli api, sampai ke tingkat desa itu kita lakukan evaluasi terus setiap hari. Artinya ini membutuhkan kerjasama yang luar biasa. Iya, makanya saya kemarin 2021 kemarin itu Pak Gubernur itu sudah menyampaikan kepada kami bahwa kita jangan lagi berpikir untuk melakukan pemadaman, tapi kita berpikirnya mencegah. Nah, untuk itu saya melapor kepada Pak Gubernur, Pak Haris, kita buat klaster, Pak. Jadi dalam satu kabupaten itu ada berapa perusahaan yang kita jadikan satu klaster. Nah, itulah nanti tim kita yang bergerak lebih awal ketika ada potensi kebakaran. Nah, ketika nanti dia sudah turun, kita lihat api ini, apakah dia dalam kondisi tanahnya mineral atau tanahnya gambut. Nah, itu dia. Sebelum ke narasumber lain, sebenarnya itu juga mau didalami, Pak Bayu. Terhadap lahan gambut. Tentu ini tantangan lain kemudian untuk melakukan pemadaman. Ya, harapan saya sepakat tadi, kita melakukan upaya preventif lebih utama. Tapi kalau terjadi di lahan-lahan gambut, yang kebanyakan kan kita juga terjadi di lahan gambut, apa yang kemudian dilakukan? Ya, kita melakukan pemadaman dengan 2 cara. Satu pemadaman melalui darat, satu melalui udara. Itu pun potensi untuk memadamkannya, itu dia. Itu mungkin ya sekitar 50% lah, Pak. Di kawasan gambut? Iya.
dan itu dia harus bertahap. Kemarin contoh kejadian di batas antara Muara Jambi dengan Tanjab Timur. Oke. Ini kawan-kawan Satgas dari Tanjab Timur dan dari Muara Jambi ini sudah sama-sama bekerja untuk menyerang kepala api supaya api jangan membesar. Tetapi di atasnya sudah tidak ada api, tapi di bawahnya api berjalan. Nah, kan resiko keselamatan kan lebih tinggi daripada kita melakukan pemadaman. Nah, itulah dibutuhkan kerjasama yang Bapak katakan tadi, adanya TNI, adanya Polri, ya kan, adanya operasi udara. Nah, kalau memang masih ada menurut BMKG, Mbak nanti mengatakan Pak Kalaksa bahwa hujan masih bisa kita buat, misalnya di daerah A. Nah, itu kita lakukan, namanya itu operasi udara. Bisa dia patroli, pemadaman, dan melakukan hujan buatan, Mbak ya. Nah, yang itu mungkin akan kita lakukan di bulan depan. Untuk membasahi dulu gambut, karena kalau gambut itu sudah kering, 1 hari 5 cm dia turun, Mas. Kalau sempat kemaraunya 3 bulan, sudah berapa? Turun dan itu keringnya luar biasa. Ya, itu keringnya luar biasa. Dan tadi saya highlight satu, mencegah jauh lebih baik daripada ini. 50% keberhasilannya di kawasan gambut. Sekitar itu. Baik. Kita ke Muara Jambi nih, Pak Anari. Pak Anari tentu berbicara dari apa yang disampaikan Pak Kepala Pelaksana Provinsi tadi. Ya, setuju kita bahwa untuk mencegah itu jauh lebih baik begitu. Nah, Muara Jambi sebagai satu kawasan yang juga kerap sekali dan bahkan di 2019 misalnya terjadi kebakaran yang juga hebat di Muara Jambi gitu. Ada tidak kemudian dipetakan mungkin kawasan-kawasan yang betul-betul menjadi perhatian khusus, Pak Anari, di Muara Jambi? Baik, Pak, terima kasih. Berdasarkan kejadian masa lalu 2015 dan 2019, kami telah memetakan ada 5 kecamatan yang kami petakan yang termasuk sangat rawan hautlah. Yang pertama ada Marsebo, Sungai Gelam, Taman Rajo, Kumpri dan Kumpri Ulu, di mana memang mempunyai ketebalan gambut itu dari 5 sampai 8 meter, Mas. Sehingga dengan kondisi tersebut kami sangat mensupport ataupun melaksanakan kegiatan di wilayah tersebut, yang mana wilayah-wilayah tersebut sangat rawan, Mas. Betul tadi kata Pak Kepala, memang ketika telah terjadi kebakaran itu sangat luar biasa bagaimana kami mengatasi untuk pemadaman itu, sehingga hampir seluruh personel kami kalau ketika kami fokus itu, sehingga kami gencar pelaksanaan patroli, sosialisasi ke wilayah-wilayah tersebut, Mas. Baik. Kita ke Pak Helmi lagi yang di Tanjung Jabung Timur. Tadi juga sempat dibahas Pak Kepala Pelaksana Provinsi bahwa lagi-lagi kita bicara gambut dan Tanjung Jabung Timur merupakan kawasan yang kita ketahui ya dominan sekali kawasan gambutnya dan kerap sekali juga terjadi kebakaran lahan maupun hutan di sana, Pak Helmi. Nah, terhadap hal-hal tadi yang kita bahas tadi, Pak Helmi, bagaimana kemudian perhatian khusus terhadap kawasan-kawasan ini, Pak Helmi? Apalagi dalam bicara konteks frame-nya adalah pencegahan, begitu, Pak Helmi? Baik, Pak. Terima kasih. Jadi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saya sampaikan dari awal ada 4 kecamatan yang memang daerah kawasan gambutnya cukup dalam, hampir sama disampaikan 5-8 meter. Memang perlakuan khusus untuk daerah gambut ini kami dari BPBD itu memang ada penanganan khusus, makanya kami dari BPBD bekerjasama dengan Kasatgas yang kami bentuk nanti sesuai dengan SK Bupati nanti, itu mungkin penguatan daripada personel kami akan diperkuat di wilayah-wilayah 4 kecamatan tersebut. Bahkan sampai saat ini juga kami juga sudah menggerakkan baik itu MPA, Destana untuk melaksanakan sosialisasi pendekatan kepada masyarakat, terkhusus juga ke pihak-pihak perusahaan, karena juga jujur kami sampaikan apa disampaikan tadi Pak Kalaksa Provinsi, bahwa perbatasan antara Tanjung Jabung Timur dengan Muara Jambi itu daerah Desa Londrang dengan Desa Caturahayu, ini yang selalu timbul perdebatan, timbul permasalahan titik api, yang pada kesempatan ini juga kami berharap nanti mungkin antara pihak Muara Jambi dengan Kabupaten Tanjung Timur, bagaimana antisipasi pencegahan ini, bagaimana sama-sama kita keroyokin bersama-sama, karena pola penanganan daripada gambut ini beda perlakuan dengan tanah mineral, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, karena apa disampaikan Pak Kalaksa juga tadi, belum tentu di atasnya sudah padam, tapi di bawahnya masih ada apinya membara di bawah. Nah, itu salah satu mungkin agak lebih ekstra. Dan kami juga dari BPBD berdasarkan dari pengalaman, kayaknya dari 4 kecamatan ini kami mungkin posko yang kami bentuk nanti di situ, patroli yang kami laksanakan di situ mungkin agak lebih intensif. Yang kebetulan kami dari Tanjung Jabung Timur, alhamdulillah dari kepala daerah
untuk masalah dari Karhutla ini memang mensupport betul karena sudah jadi atensi, makanya kami di BPBD bersama dengan nanti Forkopimda, TNI Polri dan juga dengan pihak perusahaan tadi sudah sepakat. Kami dalam waktu dekat akan melaksanakan pengecekan daripada sapras yang ada yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di Kabupaten Jambi Timur. Insya Allah sudah dijadwalkan oleh tadi Pak Kapolres juga hadir. Insya Allah Senin besok kami melaksanakan roadshow ke perusahaan-perusahaan untuk melihat kesiapan perusahaan-perusahaan terhadap personilnya, SDM-nya, termasuk dengan peralatan-peralatan yang mereka punyai nanti. Jadi ketika ada kejadian di wilayah-wilayah yang memang berbatasan dengan gambut, mereka sudah siap membantu mengcover daripada kejadian-kejadian Karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sekarang kita ke Bu Nabila. Bu, tentu juga tadi walaupun sempat Anda mengatakan bahwa potensi El Nino dan La Nina sepertinya rendah begitu untuk kali ini. Sejauh mana kondisinya untuk El Nino sendiri, dan sebenarnya potensi apa yang sebenarnya dikhawatirkan dengan ancaman El Nino ini, Bu Nabila? Ya, baik, untuk update informasi El Nino sendiri dari BMKG dan juga dari Badan Meteorologi Seluruh Dunia memperkirakan bahwa tahun ini masih dalam kondisi netral. Kondisi ENSO itu isinya La Nina dan El Nino gitu. Jadi ENSO-nya tahun ini itu netral dan kondisi ini diprediksi masih akan berlangsung hingga semester 2 tahun 2025. Maka harapan kita di tahun 2025 ini musim kemaraunya tidak ada pengaruh dari si El Nino ini. Nah, El Nino ini pengaruhnya apa? Ya, itu dia. Betul. Apa kemudian yang perlu dikhawatirkan dari El Nino itu, dampaknya seperti apa? Dampak El Nino ini, jadi El Nino ini adalah sebuah fenomena atmosfer di mana suhu muka laut di Indonesia itu menjadi dingin. Nah, kita kalau untuk membentuk awan hujan itu kan suhu airnya harus panas dan terjadi penguapan dan terbentuklah hujan. Nah, ini laut di Indonesia sendiri kalau saat El Nino itu lautnya dingin, jadi nggak bisa nguap airnya. Jadi tidak bisa terbentuk awan. Nah, begitulah yang terjadi pada tahun 2015 dan juga 2019 dan juga 2023. Itu semua kabut asap yang kita lalui itu berada dalam pengaruh El Nino. Dan itu dapat kami sampaikan periodenya kalau bisa kita baca. Oh, dari 2023 El Nino ini. 2023 juga El Nino. Jadi itu periodenya 4 tahun berulang ya Pak ya. 15, 19, 2023. Kalau nggak salah sebelumnya 2012 itu. Iya, betul. Betul. Jadi kedepannya dapat kita waspadai. Mungkin saja El Nino terjadi di tahun 2027. Kalau itu memang setahunan siklusnya itu seperti apa? Kalau saya lihat historis datanya memang dia berulang sekitar 3 hingga 4 tahun. Dari pokoknya yang di 2015, 19, 23 itu memang sudah jelas sekali itu memang ada di bawah pengaruh El Nino untuk musim kemaraunya di Provinsi Jambi khususnya. Baik. Sebelum nanti ke pertanyaan lain, saya ke Pak Bayu lagi. Tadi sempat dibahas oleh Bu Bila tadi 2015, sebelumnya 2012, tapi kita di 10 tahun terakhir 2015, 2019, 2023 sebenarnya terjadi Karhutla gitu ya. Dan kondisi El Nino juga terjadi. Nah, catatan Pak Bayu sendiri di 2023 itu kan ya terjadi, tapi sepertinya kondisi terkendali. Catatan apa sebenarnya Pak Bayu di 2023 itu sehingga memang terkendali itu? Faktor apa sebenarnya? Yang pertama karena memang kita lebih siap, Pak. Kita siap personil, siap peralatan, siap mitigasi, gitu, ya kan? Jadi hampir seluruh kabupaten kota itu kami punya visi dan misi yang sama. Dan kami waktu itu 2023 itu saya katakan 2022 itu kami sudah membuat klaster, Pak. Oh ya, jadi ada klaster-klaster, misalnya di Tanjab Timur itu ada 4 kecamatan, di Muara Jambi itu kalau nggak salah ada 5 kecamatan yang rawan dengan kebakaran hutan dan lahan. Dalam kecamatan itu kita gandeng masyarakat. Kita gandeng perusahaan, karena perusahaan itu dia punya peralatan dan punya personil. Nah, itu kita gunakan. Kita berkolaborasi dengan itu, ya kan? Dan di 2023 itu Pak, Babinsa, Babinkatikmas, itu juga dia memberikan data yang update kepada kita. Gitu loh. Sehingga panas, terjadi kebakaran, tapi kami bisa melakukan pemadaman. Nah, karena ada kerjasama dan kerja keras yang sama, seluruh stakeholder terlibat. 2023 tidak lepas dari evaluasi yang pernah terjadi sebelumnya. Karena jangan kita kecolongan lagi kan. Gitu. Dan harapannya ini juga tidak kecolongan. Nah, harapan saya di 2025 ini lebih terkendali. Karena 2024 kemarin Pak, jauh Pak. Jauh. Betul. 2024 itu kalau nggak salah lahan kita nggak sampai 2.000-an yang terbakar. Tapi kalau 2019 kan sampai 90.000. 2023 aja yang El Nino kata Mbak itu nggak sampai, ya kurang lebih 25.000, cuma jauh. Artinya sudah bisa terkendali.
Nah, itu pesannya Pak Gubernur satu, lebih baik mencegah daripada memadamkan. Karena sulit tadi. Iya. Catatannya bahkan 2019 sampai ada istilah langit memerah di Jambi. Betul. Gitu ya. Baik, kita tahan dulu para narasumber. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi Bicara akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Jambi Bicara, dan seperti biasa pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385, dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 074166385. Nah, kita langsung sambut saja penelpon kita, Pak Bayu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bung Doni Yusra. Selamat siang Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Ya, seperti biasa, Bung Doni, saya coba sapa dulu ya. Yang pertama, yang terhormat Bapak Iliansah, Kepala BPD Provinsi Jambi, yang sulit sekali diundang oleh TVRI. Saya tidak tahu kenapa. Hari ini alhamdulillah saya hadir. Yang kedua ada Bapak, itu dari Tanjab Timur ya, BPBD Pak Anari ya. Dan didampingi Bu BMKG Nabilatul. Selamat siang Bapak Ibu narasumber yang saya hormati. Selamat siang. Ya, tentu situasional Indonesia khusus Jambi saat ini ya, khusus di Provinsi Jambi. Ya tentu alamnya sudah berubah. Ada banjir, ada panas cukup ekstrim. Pertama pertanyaan saya kepada BMKG. Dengan situasi ekstrim yang tidak akan mungkin kembali pada normal, apakah alat-alat kita ini masih bisa mengcover persoalan ini? Itu penting, jangan-jangan ketinggalan alatnya. Karena saya sudah ikuti pembangunan cuaca ini banyak meleset, Bung Doni, Bapak narasumber. Jadi jangan berada di zona nyaman saja alat itu. Tolong itu perlu dijawab atau diperiksa ulang. Dan berikutnya ya, kita banjir itu sudah makanan lah ya. Banyak sungai, 17 anak sungai di sepanjang Batanghari. Coba kita bayangkan, kaya, belum anak-anaknya. Masyarakat tinggal di bibir sungai, di daerah sungai juga banyak, terus bertambah. Nah itu yang terus dibantu oleh BPBD. Itu kan buyan namanya, orang Palembang namanya. Itu pemerintah buyan. Coba, orang yang sudah ilegal kok dibantu Pak Juliansah, jangan berketawa. Itu direlokasi, diselesaikan itu. Makanya duit kita banyak habis dari pusat sana. Bapak bantu semua orang itu. Tumbuh ya tiap hari. Di bibir sungai, di daerah lihat sungai. Baik, tolong itu persoalan. Baik. Kalau panas ya tentu kebakaran. Tidak pernah, nol. Ya kan 1000 di atas 1000. Jadi solusinya, pertanyaannya dipertanyakan. Bantuan alat berat itu katanya dari pertanian kemana untuk orang tidak membakar hutan itu? Baik. Bohong itu. Edukasi pencegahan daripada mengobati. Banyaklah Bapak membunuh api, Pak. Jago, tapi edukasinya nol. Baik, Pak Yudi. Gubernur bilang 0, 0 di atas 1000. Ini nanti mungkin di atas 1000 lagi. Baik, Pak Yudi. Itu kegagalan menurut saya. Baik. Baik, sepertinya sudah kita tangkap intinya. Baik, kita tanggapi penelpon kita ke Bu Nabila dulu nih. Yang pertama nih. Ya, yang namanya pemanasan global warming berpengaruh kepada iklim. Ya mungkin masyarakat awam bahasanya paling simpel deh gini deh, Bu Nabila. Kalau dulu kan udah kalau ber hujan gitu ya. Kalau sekarang nggak ngaruh lagi, red pun hujan gitu ya kan. Nah, sejauh mana kemudian teknologi kita hari ini bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan iklim yang sangat cepat ini, Bu Nabila? Iya, baik. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa global warming atau climate change, perubahan iklim yang sekarang itu menjadi isu utama juga di kita, di seluruh dunia. Memang hal itu sudah terjadi. Untuk suhu terpanas di Jambi sendiri,
Dulu kita di angka 36,4. Itu udah paling panas. Sudah lama banget itu, tahun berapa sampai saya lupa tahun berapa, tapi di tahun 2024 kemarin suhu kita terpanasnya mencapai 37 pada 3 September 2024. Nah, itu adalah salah satu bukti memang perubahan iklim itu terjadi. Nah, perubahan iklim ini terjadi karena apa? Karena banyak faktor ya, faktor lingkungan, faktor alamnya sendiri, dan untuk dari BMKG sendiri sudah memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Ada masyarakat peduli api, ada apa? Komunitas-komunitas begitu, kita sudah memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada mahasiswa. Kita adakan acara sekolah lapang seperti itu. Kemudian untuk tadi juga dipertanyakan pakai alat apa, jangan-jangan alatnya jadul lagi gitu. Iya. Kalau untuk mendeteksi satelitnya sendiri, mendeteksi hotspotnya sendiri, kita menggunakan satelit. Satelitnya itu ada Terra, Aqua, NOAA, dan SNPP. Jadi 4 macam satelit dengan luasan yang dapat dia tangkap itu mencapai 375 meter. Si satelitnya ini menangkap. Nah, itulah yang dipetakan kepada peta hotspot yang biasa kita update setiap 2 kali sehari. Nah, itu. Kalau untuk memprediksi cuaca sendiri, nah itu dia tuh. Iya. Ini ilmu-ilmu agak-agak rahasia gitu ya, Pak. Cuma BMKG. Nggak, jadi memang kita kalau memprediksi cuaca itu selain dengan alat, kita juga tetap menggunakan otak kita. Jadi ada metode-metode tertentu. Betul, tadi kan sudah saya bilang bahwa ada, betul sekali, ada pengaruh yang banyak yang akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa di suatu tempat itu akan cerah atau akan hujan. Artinya walaupun secara ilmiah, tapi boleh dikoreksi. Artinya secara ilmiah, artinya dengan metodologi ilmiah dikaji, tentu dengan dukungan teknologi, tapi perubahan alam yang bisa juga cepat terjadi bisa mempengaruhi akurasi itu juga. Mau tidak mau bisa jadi berpengaruh. Iya. Jadi selain dengan manual kita menganalisa sendiri, banyak alat bantu yang kita gunakan, banyak model cuaca yang kita gunakan. Begitu. Kita dari BMKG sendiri sekarang perakiraan cuacanya itu sampai titik kelurahan. Kalau dulu kan cuma kabupaten apa gitu, paling cuma 11 aja tuh kita bikin tabel. Kalau sekarang namanya perakiraan begitu ya. Kalau dulu sekarang, ramalan, udah jadi perakiraan. Perakiraan. Jadi sekarang sekalian saya memberitahu kepada pemirsa bahwa BMKG sendiri itu perakiraannya sekarang sampai kelurahan. Kalau Bapak Ibu, di Telana hujan enggak ya? Coba buka di bmkg.go.id, cari perakiraan cuaca, nanti diklik-klik aja itu sampai ke titik kelurahan. Sampai titik kelurahan. Ya, bahkan di titik perusahaan, kalau perusahaannya mau bisa, tapi request dulu di lintang bujurnya berapa. Tapi itu yang semua harus diberikan tanda petik, ini adalah perakiraan. Perakiraan, cuaca. Iya. Kalau perakiraan boleh salah. Ya, kalau perakiraan dia secara ilmiah, ramalan, agak ini kita itu. Pak Bayu, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan, Pak Bayu? Saya hanya menghimbau saja. Ya. Ya, karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Yang namanya kebakaran hutan, dan disampaikan juga Pak Yudi, jadi banjir itu sudah menjadi fenomena tahunan, khususnya di Jambi. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita bisa bekerja bersama-sama untuk rakyat, insya Allah ke depan Jambi ini akan lebih baik. Yang namanya kebakaran itu, Pak, tidak bisa. Saya pun pengennya tidak ada kebakaran, ya kan? Tetapi kan tidak bisa kita menyangkau semua. Saya sebulan yang lalu, begitu saya rapat di bulan Mei sama Mbak Nemila di awal bulan, itu daerah yang rawan, Pak. Kebakaran yang dikatakan oleh sahabat-sahabat saya dari Muara Jambi, Tanjab Timur, Tanjab Barat. Itu saya turunkan tim. Saya turunkan tim ke Muara Jambi, ke Tanjab Timur untuk menemui tokoh masyarakat, temui tokoh agama. Di setiap sholat Jumat, tolong dalam ceramahnya sampaikan bahwa kita akan memasuki musim kemarau. Tolong tidak membuka lahan dengan cara membakar. Tapi kan manusia nggak bisa juga diatur. Babinsa, babin kantik mas sudah. Gitu. Tapi kalau kita bicara penurunan, itu jauh, Pak, dari 2011 sampai sekarang. Jauh. Walaupun kalau dikatakan periode zero, ya itu kan kuasa Tuhan ya. Kuasa Tuhan. Tapi kritik ini menjadi motivasi bagi saya dan kawan-kawan untuk ke depan bekerja lebih baik lagi.
Ya Nah, kan? boleh tahu tidak Pak Bayu, dari pengamatan BPBD sendiri ini juga mungkin untuk disampaikan ke masyarakat, dominan penyebab munculnya titik api itu, Pak Bayu. Ya artinya kan kemarau memicu semakin gampang. Sebenarnya kebanyakan itu apa? Ulah manusia, Pak. Sudah bisa dipastikan. Tidak mungkin tidak ada yang bakar bisa jadi kebakaran. Tidak mungkin. Gitu loh. Karena lahan yang terbakar itu rata-rata. Itu kan lahan yang memang tidak bertuan. Contoh, di Muara Jambi itu ada dua perusahaan lah, tidak saya sebutkan namanya. Itu 2019 itu hampir 80.000 terbakar. Tapi sekarang perusahaan ini sudah bisa bekerja sama dengan perusahaan lain, itu tidak terbakar. Artinya kalau masyarakat yang berpikir cerdas, ya kan? Dan saya yakin masyarakat Jambi ini cerdas, Pak. Kita ini orang-orang pintar. Nah, gitu loh. Itu kebakaran, ya kalau zero tidak mungkin lah ya. Tapi semakin hari semakin berkurang. Dan saya menghimbau juga kepada sahabat saya, para kepala BPD kabupaten kota yang rawan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, teruslah bekerja. Kritik itu menjadi motivasi bagi kita untuk kita tetap semangat melanjutkan perjuangan. Bagaimana menciptakan sesuai dengan arahan dari Bapak Gubernur bahwa Jambi bebas asap. Nah, itu. Ini mungkin kita sudah mendekati akhir-akhir acara, tapi ini juga penting kemudian untuk diberikan gambaran kepada masyarakat yang mungkin tidak menyaksikan langsung kondisi di lapangan, Pak Bayu. Apa sih kendala kemudian yang paling membuat, ya bersyukur hampir 6 tahun ini, ya mudah-mudahan 2025 juga aman, 6 tahun jadinya aman gitu ya. Sebenarnya kesulitan dalam pemadaman karhutla itu apa sebenarnya? Apakah akses yang jauh, sumber daya yang kurang? Yang pertama akses jauh. Yang bisa digambarkan jauhnya? Bisa sampai 100 sampai 200 km dari posko. Dari posko? Iya. Jalan, sumber airnya tidak ada. Di gambut kalau kering tidak ada air. Dan mobil pemadam kebakaran tidak bisa masuk. Karena caranya kemudian? Operasi udara. Dengan angka keberhasilan yang juga? Ya, saya bilang sama kawan-kawan yang penting lakukan dulu, jangan sampai menyebar. Itu saya bilang, sudah kita bikin sekat kanal, misalnya areal itu terbakar 50 hektar, kita tutup sekanal 50 hektar, dengan jarak 3 hektar sebelum api mendekat, betul di situ padam. Tapi 2-3 hari ketika panas itu bisa timbul di tempat yang lain, karena di bawah dia masih berjalan. Yang istilah Anda bilang katakan tadi, istilah api yang bisa loncat. Ya itu, memang ada. Dan ada lagi puting beliung, yang di dalamnya api. Nah, dia menyeberang karena kondisi kering, gambut. Gambut ini kan rongga, Pak. Begitu dia masuk, dia kebakarnya nggak ke atas dulu, Pak. Ke bawah dulu. Sudah mentok di bawah, baru dia naik ke atas. Nah, baru terbakar. Jadi seolah-olah seperti tenang, padahal di bawah juga terbakar. Tapi saya yakin lah, sahabat saya dari Tanjab Timur, Muara Jambi, dia sudah melakukan mitigasi lebih awal. Karena apa saya katakan? Ya, kita baru rapat tanggal 6 Mei. Ya Mbak ya, 6 Mei. Sekarang tanggal 28. Artinya dari tanggal 6 sampai 28 sudah melakukan koordinasi, sudah nyiapkan SK, sudah nyiapkan personil, sudah mau apel, itu luar biasa kan kawan. Dan saya memberikan hormat sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat saya, BPD Kabupaten, yang mau melakukan gerak cepat, melakukan mitigasi terkait dengan pencegahan, bukan pemadaman. Baik. Dan tadi catatan penting tadi Anda katakan bahwa ini tugas kita bersama. Ya, baik. Kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi bicarakan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan sayang kita telah sampai pada penghujung acara kita pada hari ini. Dan Pak Anari, silakan mungkin singkat saja apa yang ingin Anda sampaikan dan harapan Anda. Mungkin kepada masyarakat juga tentunya. Pak Anari? Termute sepertinya. Siap. Baiklah. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Jambi untuk sama-sama kita melaksanakan pencegahan karhutla, stop membuka lahan dengan membakar. Salam tangguh. Ya. Silakan Pak Bayu, apa pesan-pesan Anda? Sama, saya juga pesan kepada seluruh masyarakat Jambi untuk dalam memasuki musim kemarau ini
untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Lebih baik kita mencegah daripada memadamkan. Semoga tahun 2025 ini lebih baik daripada tahun 2024, 2023 dan seterusnya. Ya. Insya Allah dengan bersama kita bisa. Baik, baik. Bu Bila? Baik, selain tadi juga mengingatkan kepada masyarakat jangan membuka lahan dengan membakar, kami juga dari BMKG mengingatkan bahwa di musim peralihan ini potensi hujannya juga masih ada. Jadi tetap waspada potensi terjadinya hujan dengan intensitas yang lebat yang bahkan juga dapat disertai petir dan juga angin kencang. Cuaca ekstrim itu. Betul, jangan lupa pantau BMKG terus. Semoga informasi kami bermanfaat bagi semuanya. Baik. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita bersama para narasumber kita, dan terima kasih atas kehadirannya Ibu Nabilatul Fikroh, Pak Bayuni Deliansah, dan Pak Anari serta Pak Helmi tadi yang telah bergabung bersama kita. Dan pemirsa, tentunya catatan-catatan penting ini menjadi catatan kita bersama. Pertama, bahwa berkaitan dengan perlindungan dan pencegahan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena untuk memadamkan api yang telah terbakar tentu tidak mudah, dan tentu mencegah tentu lebih baik daripada memadamkan tadi, dan itu merupakan catatan kita bersama. Dan tentunya harapan kita tidak terjadi lagi potensi-potensi ini di Provinsi Jambi, dan tentu dengan tanggung jawab dan kerjasama kita semua. Akhirnya saya Doni Yusra undur diri, dan tentu insya Allah kita akan jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.